Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melanjutkan kegiatan kita seperti biasanya. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah menjadi pengikut setia beliau. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Semoga di pagi hari ini tetap semangat dan selalu semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Kali ini kita masuk di pembelajaran ke-6, subtema 4 atau materi terakhir di tema 3. Di mana materinya masih ada kaitan dengan materi-materi sebelumnya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat keberkahan dari Allah dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'ni bi 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Baik. Pernahkah Ananda lihat misalnya pada pagi hari itu banyak kelihatan embun atau gumpalan-gumpalan berwarna putih? Sebenarnya itu bukan embun tapi kabut. Kabut itu bagaimana bisa terjadi? Bagaimana proses terjadinya kabut? Nah, kalau misalnya Anda penasaran, mari kita bahas bersama bagaimana proses terjadinya kabut di pagi hari ya. Biasanya kabut itu terjadi karena udara yang mengandung air dalam bentuk uap air dan gas. Berarti udara yang ada di permukaan bumi ini mengandung uap air dan gas ya. Udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Udara yang hangat mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Berarti semakin panas matahari semakin panas, berarti uap air atau gas pada udara semakin banyak. Namun ketika sore hari di mana udara sudah menjadi dingin ataupun di malam hari udara semakin dingin, maka uap air yang ada di udara akan mengembun dan membentuk titik-titik air. Titik-titik air ini sangat ringan. Oleh karena itu bisa melayang-layang di udara. Nah, titik-titik air akan berkumpul menjadi mirip awan. Tapi namanya bukan awan ya, tapi sudah membentuk kabut. Berarti ketika udara menjadi dingin yang tadinya awalnya panas, titik-titik atau uap air pada udara menjadi titik-titik air yang dikatakan sebagai kabut. Ya. Titik-titik air ini kemudian ada yang naik ke atas dan menjadi awan. Sementara titik-titik air yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada daun, kaca rumah, dan benda-benda lainnya. Itu makanya di pagi hari biasanya kaca jendela itu berair atau berembun karena titik-titik air pada kabut jatuh ke bumi. Nah, ya. Kemudian kabut yang menempel di benda-benda sekitar kita inilah yang kita kenal sebagai embun. Saat matahari mulai bersinar dan udara menjadi hangat kembali, kabut pun akan kembali ke wujud gas atau uap. Jadi singkatnya proses terjadinya kabut adalah di mana udara yang ada di bumi ini mengandung uap air atau gas. Ketika matahari sedang terik, maka uap air atau gas pada udara semakin banyak. Semakin panas maka uap airnya semakin banyak ya. Ketika udara berubah menjadi dingin, misalnya di sore hari atau malam hari, uap air atau gas itu berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air inilah nanti yang akan bernyatu atau bersatu maka membentuk kabut. Nah, seperti itulah proses terjadinya kabut ya.
Berarti nanti udara semakin panas, maka uap air di udara semakin banyak. Berarti kabut biasanya di pagi hari akan semakin tebal gitu ya, nak ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu daur air. Daur air ini proses terjadinya air ya. Nah, bagaimana air di udara ini, air di bumi ini, maaf ya, bagaimana caranya air di bumi ini tidak pernah habis? Ternyata ada proses terjadinya daur air. Proses yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi itu adalah di mana air di permukaan bumi mengalami penguapan. Berarti ketika terkena sinar matahari, maka air di permukaan bumi, misalnya air yang ada di danau, air yang ada di sungai, atau air yang ada di laut, itu mengalami penguapan. Ketika dia terkena sinar matahari, maka air tersebut menguap. Ketika dia menguap, istilahnya atau namanya adalah evaporasi. Sedangkan air yang ada dalam tumbuhan juga mengalami penguapan ketika dia terkena sinar matahari. Itu makanya di siang hari yang terik itu ada daun-daun dari tumbuhan yang kelihatan layu karena air di dalam tumbuhannya itu menguap. Ketika terjadi penguapan pada tumbuhan namanya transpirasi. Jadi evaporasi dan transpirasi itu terjadi bersamaan. Kalau evaporasi pada air di permukaan bumi, sedangkan pada transpirasi itu terjadi pada tumbuhan ya. Setelah air di permukaan bumi maupun di tumbuhan mengalami penguapan, maka air tersebut atau uap air tersebut menuju atmosfer bumi atau menuju ke angkasa. Di angkasa, uap air tersebut akan membentuk titik-titik air. Titik-titik air inilah yang nanti akan membentuk gumpalan awan. Proses ini dari uap air yang menuju ke angkasa atau ke atmosfer bumi dan membentuk titik-titik air dinamakan kondensasi. Berarti ketika udara panas, uap air menguap, maka akan terjadi titik-titik air yang dikatakan kondensasi. Kemudian setelah uap air menjadi titik-titik air, semakin banyak nanti titik-titik airnya, maka awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Maka terjadilah hujan. Jadi proses terjadinya hujan atau ketika terjadinya hujan dinamakan presipitasi. Berarti presipitasi itu adalah ketika air dari langit turun ke bumi. Proses terakhir adalah infiltrasi, yaitu tanah menyerap air hujan. Seperti itu ya. Jadi proses daur air itu mulai dari evaporasi dan transpirasi, di mana proses penguapan air dari permukaan bumi ke udara. Kemudian terjadi proses kondensasi, yaitu uap air menuju atmosfer bumi atau menuju angkasa. Kemudian terjadi proses presipitasi, yaitu proses terjadinya hujan. Dan yang terakhir adalah infiltrasi, yaitu ketika air tanah menyerap hujan. Baik ya. Ini dia gambarnya nih. Ini dia ketika air permukaan laut, ya kan? Air permukaan laut atau air permukaan laut ini atau pada tumbuhan menguap atau evaporasi dan transpirasi. Kemudian menjadi terjadi kondensasi, ya kan? Setelah kondensasi,
awan, titik-titik air itu banyak pada awan. Kemudian setelah itu terjadi presipitasi ya. Ini dia presipitasi, terjadinya hujan ya kan. Terjadinya hujan, baru infiltrasi ya. Infiltrasi itu ketika air tanah atau tanah menyerap air hujan. Nah, seperti itu ya. Baik Bapak rasa demikian saja pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron wa jazakumullahu khairan. Tetap menjadi anak yang soleh yang mendengarkan apa kata orang tua. Demikian saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.